Paman Dali. Om Swastiastu. Jadi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi alkali tanah. Sebelum kita mempresentasikan materi tersebut, alangkah baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iman Ira Keputra Pelita Putra, absen 12. Perkenalkan, nama saya Ibu Cuma Putra Putra, absen 14. Perkenalkan, nama saya Cokot Regawan Ditya Sudanugraha, absen 1. Perkenalkan, nama saya Nikomang Masari Widangka, absen 9. Perkenalkan, nama saya Mandi Krisna Nurjaya, absen 20. Logam alkali tanah. Alkali tanah adalah unsur-unsur yang terletak di golongan 2A pada sistem periodik unsur. Adapun unsur-unsur yang termasuk alkali tanah adalah berilium Be, magnesium atau Mg, kalsium atau Ca, strontium atau Sr, barium atau Ba, dan radium atau Ra. Seluruh unsur alkali tanah bisa ditemukan di dalam bentuk alam, dalam bentuk logam. Logam alkali tanah berwarna putih, berkilau dan reaktif pada suhu dan tekanan standar. Logam ini banyak ditemukan di laut dan batuan mineral dalam bentuk senyawa karbonat, silikat, atau sulfat. Oleh karena logam alkali berada di golongan 2A, maka bilangan oksidasinya adalah plus 2. Sifat-sifat logam alkalin tanah. Adapun sifat-sifat logam alkalin tanah sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat reaktif meskipun berada pada suhu dan tekanan standar. Yang kedua itu ada relatif lunak tetapi masih lebih keras dari logam alkali. Yang ketiga, bisa menghantarkan kalor dengan baik, kecuali berlium. Yang keempat ada bisa bereaksi dengan air membentuk alkalin oksida kuat, kecuali berlium. Yang keenam ada densitas lilih titik leleh dan titik didih relatif rendah. Yang ketujuh ada radium, bisa bersifat radioaktif. Yang kedelapan ada jari-jari atom logam alkali karena lebih kecil daripada alkali. Sifat-sifat keperiodikan logam alkali tanah. Dalam sistem periodik unsur, logam alkali tanah berada di golongan 2A. Meskipun demikian, setiap logam penyusunnya terletak pada periode yang berbeda-beda. Misalnya, berilium terletak pada periode 2, magnesium periode 3, kalsium periode 3, dan seterusnya. Ternyata perbedaan periode juga berpengaruh pada sifat-sifat antar logamnya. Sifat keperiodikan logam alkali tanah hanya difokuskan dari berilium sampai barium. Artinya, radium tidak masuk dalam kajian ini. Hal itu dikarenakan radium memiliki sifat radioaktif. Adapun sifat-sifat keperiodikan logam alkali adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada semakin besar periode, semakin besar jari-jari atomnya. Dengan demikian, jari-jari atom terkecil dimiliki oleh berilium, sedangkan terbesar dimiliki oleh barium. Yang kedua, semakin besar periode, semakin kecil energi ionisasi dan keelektronegatifnya. Namun demikian, daya reduksinya menjadi semakin besar. Ketiga, ada logam alkali tanah memiliki konfigurasi elektron valensi Ns2 atau selalu berpasangan. Yang keempat, ada alkali tanah memiliki energi ionisasi lebih besar daripada logam alkali karena jari-jari atomnya lebih kecil dan elektron valensinya selalu berpasangan. Yang kelima, energi vibrasi ion N2 plus alkali tanah lebih besar daripada energi ionisasi M plus pada logam alkali. Akibatnya logam alkali tanah lebih mudah melepaskan elektron valensinya sehingga stabil sebagai ion plus 2. Yang kelima, ada logam alkali tanah mudah membentuk kristal dengan susunan rapat sehingga lebih keras daripada logam alkali. Yang keenam, ada berilium memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan kovalen karena energi ionisasi dan keelektronegatifannya cukup tinggi. Yang ketujuh, ada logam alkali tanah merupakan reduktor kuat karena potensial reduksinya bernilai negatif. Sifat-sifat kimia logam alkali tanah berkaitan dengan kereaktifan. Untuk reaktifan logam alkali tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, logam alkali tanah memiliki
kereaktifan semakin besar dari BE ke BA. Jika dibandingkan BA, BE termasuk unsur yang kurang reaktif. Yang kedua, BE merupakan unsur alkali tanah yang tidak bisa bereaksi dengan air. Sementara itu, Mg bisa bereaksi namun lambat. Untuk Ca, Sr, dan Ba sangat mudah bereaksi dengan air layaknya unsur alkali. Yang ketiga ada logam alkali tanah, sangat mudah bereaksi dengan halogen atau unsur golongan kecuali Be. Reaksi Be dengan halogen akan membentuk ikatan kovalen, sementara itu unsur alkali tanah lainnya seperti Mg, Ca, Sr, Ba bereaksi dengan halogen membentuk ikatan ionik. Yang keempat ada reaksi logam alkali tanah dengan oksigen akan membentuk senyawa oksida. Jika bereaksi dengan oksigen berlebih, Ba akan membentuk senyawa peroksida atau BaO2. Yang kelima, pada saat berada di udara, reaksi pembakaran magnesium dengan oksigen pada suhu akan menghasilkan magnesium nitrida. Nah, magnesium nitrida ini bisa berubah menjadi amonia jika direaksikan dengan air. Yang terakhir, sama seperti logam alkali tanah juga memiliki warna nyala. Warna nyala Be dan Mg akan terlihat pada spektrum elektromagnetik. Untuk unsur Ca, Sr, dan Ba akan memberikan warna nyala berturut-turut hingga merah, ungu, dan kuning kehijauan. Senyawa alkali tanah. Adapun senyawa yang dibentuk oleh unsur alkali tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, oksidasi alkali tanah sama dengan membentuk hidroksida basa dalam air, kecuali BO yang bersifat atmosfer, amfoter. Yang kedua, BX2 bisa membentuk polimer karena termasuk senyawa kovalen. Yang ketiga, semua garam halida alkali tanah larut dalam air. Yang keempat, garam sulfat, kromat, oksalat, dan karbonat dan alkali tanah memiliki sifat sukar larut dalam air. Kegunaan alkali tanah dalam kehidupan. Ternyata unsur alkali tanah bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti penjelasan di awal artikel ini. Apakah hanya itu? Yang pertama, unsur beryllium atau Be digunakan sebagai bahan pembuat kaca teleskop luar angkasa James Webb. Beryllium dipilih karena bersifat kuat dan bersinar. Yang kedua, unsur magnesium hidroksida dijadikan sebagai obat mah. Yang ketiga, magnesium dijadikan sebagai bahan untuk membentuk alloy atau paduan logam bersama aluminium. Yang keempat, kalsium digunakan sebagai pengekstraksi logam dari oksidanya. Dan terakhir, garam radium digunakan untuk terapi. Kesadahan disebabkan oleh adanya air sada. Apa itu air sada? Air sada adalah air yang mengandung ion Ca2+ dan Mg2+. Keberadaan ion ini di dalam air menyebabkan sabun menjadi sulit berbusa, memicu terbentuknya kerak pada ketel, dan menyumbat radiator serta pipa air minum. Untuk menghilangkan kesadahan, kamu harus menggunakan resin penukar ion dan memanfaatkan senyawa natrium tripolifosfat atau STTP atau algon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan permohonan santi. Om Santi 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 Om.